Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul aneh? Tentu dalam keadaan baik. Oke, sebelum kita memulai pembahasan kita mengenai persepak bolaan, terlebih dahulu Cak Ompong menyampaikan duka cita yang sangat mendalam ya atas meninggalnya ratusan orang ya kejadian di Malang. Memang sangat menyedihkan kalau kita ya melihat kasus itu. Oke, oleh karena itu Cak Ompong ingin mengangkat satu topik yang cukup menarik, yaitu Indonesia krisis pemain, pelatih, dan penonton sepak bola. Jadi sebetulnya kalau kita mau tarik kesimpulannya, akar permasalahan kasus yang terjadi di Malang itu adalah karena kita krisis. Nah, Cak pertama ingin mengangkat adalah krisis pemain. Pemain sepak bola, kalau menurut Cak itu adalah pemain yang tidak hanya sekedar berlari, kejar-kejar bola, dan menendang bola. Itu memang penting, tapi tidak hanya sekedar itu. Ya, seorang pemain bola. Jadi kalau kita saksikan bagaimana pemain bola tingkat dunia, nah itu beda. Ya, Cak paling senang kalau menyaksikan permainan sepak bola tingkat dunia. Jadi tidak hanya sekedar berlari, ngejar-ngejar bola, menendang bola, tidak itu. Tapi ada mental yang memang harus dimiliki oleh setiap pemain sepak bola khususnya, yaitu adalah mental fair play. Jadi tidak, ya sering kita lihat ya sebelum pertandingan bendera fair play itu dibawa. Nah, pada fair play itu ada di situ mengenai sportivitas pemain. Jadi sportivitas itu dijunjung tinggi. Nah, yang kedua tidak rasis. Ya. Jadi kalau kita bisa membayangkan sepak bola di Indonesia ini memang bisa ngeri. Ya, pemainnya itu ada yang suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Papua, ada suku Batak dan lain sebagainya. Nah, kalau rasis itu bertumbuh, ya parahlah sepak bola. Ya, jadi mental fair play, bagaimana menjunjung tinggi ya sportivitas, profesionalitas, ya. Lalu memahami apa yang tidak boleh terjadi di lapangan. Nah, itu perihal pemain. Lalu mengenai pelatih, ya saya juga sering menyaksikan bagaimana pelatih itu berperanan penting ketika pertandingan itu berlangsung. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan, pelatih memang terbawa emosi dia kadang-kadang. Sudah pemainnya emosi, pelatihnya ikut emosi. Bahkan terkesan seperti provokator malahan. Nah, disinilah peranan pelatih itu ketika memang itu tingkat emosi itu sudah naik. Nah, pelatih itu mengambil sikap untuk menenangkan pemainnya. Bahkan kalau bisa menenangkan penontonnya. Ya, saya melihat itu, coba kita perhatikan Sintayong. Ya, pada saat itu kita melawan Singapura atau Malaysia, saya lupa itu. Lalu lawan kita itu mendapat kesempatan untuk menendang bola penalti ke gawang Indonesia. Ya, alhasil ya penembak sepak bola itu tidak gol. Nah, pada saat itu serta-merta ada pemain Indonesia itu bersorak ria dan ngeledekin pemain lawan kita waktu itu Singapura atau Malaysia, saya lupa.
Coba kita perhatikan itu Sintayong. Dia marah besar. Ya. Disinilah peranan pelatih. Karena apa? Karena itu adalah tindakan yang tidak baik. Kita merusak perasaan lawan. Jadi di dalam sepak bola itu pelatih juga itu harus berperanan menjaga perasaan lawan, apalagi ya tadi lawan kita itu dalam posisi kalah. Ya. Nah, kita di Indonesia tidak. Orang yang sudah kalah malah kita ledekin, nggak karu-karuan. Beda dengan kalau kita nonton sepak bola di luar negeri. Lawannya aja kita hargai loh, lawan. Ya. Jadi tidak sering begitu mereka selesai bermain, itu mereka berpeluk-pelukan. Nggak seperti kita, selesai bermain, malah ribut. Yang ketiga, ya, kita itu sebetulnya krisis penonton. Penonton yang seperti apa? Ya, saya rasa kita semua sering menyaksikan bagaimana pertandingan sepak bola tingkat dunia. Baik itu Piala Dunia atau Liga Champion dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan supporter para sepak bola itu. Lucu-lucu dan fun. Ya, mereka semua gembira. Bahkan penontonnya itu bersebelahan. Ya kayak kita lah kalau Indonesia gitu. Persib sama Persija itu penontonnya bersandingan. Dengan kostum yang berbeda penontonnya. Dan tidak ribut. Coba itu. Padahal pemain itu sedang bertempur di lapangan, tapi penontonnya ini asik-asik aja. Mereka ya tetap memberikan semangat kepada pemainnya, masing-masing memberikan semangat kepada pemainnya dengan cara mereka masing-masing. Dan sangat lucu. Ada yang menabuh genderang, ada yang mukanya dicat seperti bendera asalnya, ada yang ya macam-macam dibuat boneka lah dan lain sebagainya. Mereka saling menikmati. Ini saya kadang-kadang bingung. Kenapa kok kita penontonnya itu seperti apa ya? Kok ya belum pernah lah saya menyaksikan. Makanya tidak heran saya itu nggak suka menonton sepak bola secara langsung di Indonesia. Oke, jadi itulah akar permasalahan yang sering sekali terjadi di Indonesia, yaitu adalah kita krisis pemain, krisis pelatih, dan krisis penonton. Ini akar permasalahannya. Nah, kita bisa banyak belajar dari Sintayong. Ya, bagaimana dia bisa melatih pemainnya bermental bagus. Jadi tidak hanya sekedar lari sana, lari sini, kejar bola, nendang bola, bukan itu. Tapi mental itu penting. Ya. Sering sekali itu terjadi keributan di lapangan, tapi Sintayong dia menenangkan pemain Indonesia dan bermental baja. Nah, sekalipun lawan itu posisi kalah, itu dia hormati. Jadi kita harus banyak belajar lah supaya kita punya sepak bola ini bukan menjadi tontonan barbar, tapi menjadi semacam industri bola yang disegani. Ya saya rasa apa yang dilakukan Pak Jokowi terhadap persepak bolaan Indonesia sudah sangat luar biasa loh. Ya, kita perhatikan bagaimana sekolah sepak bola, klub yang ada di Papua coba mulai dijaring dari muda. Jadi mereka dididik fisik, mental, dan lain sebagainya agar menjadi pemain-pemain yang handal. Jadi tidak hanya ya ngejar bola, tendang sana tendang sini, lalu kalau kita kalah kita tidak sportif. Iya, coba sepak bola di luar negeri itu begitu wasit memutuskan bahwa seorang pemain itu salah dan pemain itu protes, yaitu kartu merah. Jadi tidak ada protes, itulah gunanya wasit. Terlepas itu ya menurut kita benar kitanya, tapi
keputusan wasit mengatakan salah, ya salah. Ayat terakhir ya kepada teman-teman sepak bola, pemain sepak bola, ya supporter sepak bola, Cak Ompong ingin memberi pesan. Janganlah kita selalu berpikir mengenai menang dan juara. Ya, pemenang sejati-jatinya pemenang itu adalah ketika dia mampu menerima kekalahannya. Itulah pemenang itu. Oke, sampai ketemu lagi kita dengan Cak Ompong.